Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Raihan Andika Santoso, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 120305013 dari kelas Ilmu Hukum C semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat somasi. Sebelumnya, yang kita perlu ketahui bahwa somasi merupakan suatu bentuk teguran atau peringatan yang dilayangkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang dianggap lalai dalam memenuhi prestasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam langkah-langkah dalam membuat somasi. Di sini saya sudah menampilkan contoh daripada somasi. Untuk itu yang perlu kita perhatikan yang pertama yaitu tempat dan tanggal somasi dibuat. Kemudian ada nomor dari somasi. Kemudian ada lampiran yang biasanya berisikan surat kuasa. Kemudian ada perihal yaitu somasi atau teguran. Kemudian ada alamat ditujukannya somasi atau alamat kepada pihak yang dianggap lalai. Kemudian setelah itu di sini ada identitas pihak yang melayangkan somasi, yaitu di sini dalam contoh ini adalah saudara B, yang mana saudara B memilih domisili hukum di kantor law firm Rush and Partners. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada substansi dari somasi, yang mana pada intinya mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu tentang awal perjanjian atau sebagaimana yang diperjanjikan. Kemudian yang kedua tentang munculnya atau terjadinya wan prestasi atau ingkar janji. Dan yang ketiga yaitu tentang tindakan hukum yang akan dilakukan apabila pihak yang lalai tersebut tidak mempunyai itikat baik sama sekali. Kemudian dalam poin pertama di sini biasanya dijelaskan bahwa kuasa hukum yang sah adalah kuasa hukum yang disebutkan dalam somasi ini. Jadi tidak ada kuasa hukum selain daripada yang disebutkan di dalam somasi ini. Kemudian yang kedua yaitu tentang awal perjanjian, di mana di sini saudara A meminjam uang kepada saudara B yaitu sebesar 1 juta rupiah dengan kesepakatan dikembalikan selama 10 bulan dengan pembayaran 120.000 per bulan. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa pada awalnya saudara A di bulan pertama dan kedua lancar membayar utang yaitu sebesar 240.000 rupiah. Namun di bulan ketiga saudara A tidak lagi membayar pinjaman atau utang kepada saudara B dengan alasan usahanya bangkrut. Kemudian yang keempat, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, saudara A tidak membayar sisa pinjaman atau utang kepada saudara B sebesar 960.000 rupiah yang harus dikembalikan sesuai kesepakatan. Kemudian yang kelima, bahwa untuk menjamin saudara A melunasi sisa pinjaman atau utang sebesar 960.000 rupiah, maka saudara B menyita barang milik saudara A yang senilai 960.000 rupiah. Kemudian pada poin ke-6 dijelaskan bahwa pada sampai waktu berakhir perjanjian pinjam-meminjam atau pada waktu jatuh tempo, saudara A tidak menepati kesepakatan perjanjian atau telah melakukan wan prestasi atau dalam arti lain yaitu ingkar janji. Dengan demikian, saudara A tidak mempunyai itikat baik untuk melunasi sisa pinjaman atau utang tersebut. Kemudian pada poin ke-7 dijelaskan bahwa adalah kewajiban saudara A untuk melunasi sisa pinjaman atau utang kepada saudara B, yaitu sebesar 960.000 rupiah pada saat ini juga. Yang mana maksudnya pada saat ini juga adalah pada saat
diterimanya somasi ini. Pada poin ke-8, yaitu bahwa oleh karena belum adanya pelunasan sisa pinjaman atau utang saudara A terhadap saudara B, maka melalui somasi ini, saudara B mengingatkan saudara A untuk segera melunasi sisa pinjaman atau utang terhadap saudara B pada saat ini juga. Kemudian di poin ke-9, bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah diberikan saudara B, saudara A belum juga melunasi sisa pinjaman atau utang kepada saudara B, maka perbuatan saudara A tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau PMH yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata maupun pidana dengan dugaan perbuatan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Kemudian pada poin ke-10 dinyatakan bahwa surat somasi ini sangat berharga serta memiliki kekuatan bukti awal secara hukum untuk dapat menindak saudara A selaku subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. Untuk itu, saudara B mengingatkan kepada saudara A agar segera memenuhi tuntutan tersebut di atas. Bila mana dalam tenggang waktu yang saudara B berikan terhadap saudara A belum juga memenuhi tuntutan saudara B, maka saudara B akan melakukan legal action atau tindakan hukum lebih lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang substansi daripada somasi ini, kemudian dilanjut dengan penutup yang bunyinya, demikian surat somasi ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih. Kemudian setelah penutup, ada tanda tangan dari kuasa hukum. Kemudian di bawahnya juga ada tembusan, yang pertama kepada klien, dalam hal ini atau dalam contoh ini yaitu saudara B, dan juga yang kedua untuk arsip. Nah, yang terakhir di paling bawah dicantumkan kontak person, kuasa hukum atau lawyer, yang mana berguna untuk bila mana pihak yang lalai tersebut ingin berkomunikasi dengan kuasa hukum dari pihak yang melayangkan somasi. Demikian cara tentang membuat somasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.